Hai guys, terima kasih udah klik video ini dan lagi-lagi kita di segmen CP soalnya lagi banyak kasus nih belakangan ini gue lihat-lihat. Bentar-bentar, lu lagi sendirian nontonin gue? Mana pacar lu? Belum punya? Udah mending gak usah pacar-pacaran deh lu daripada kejadian kayak gini nih yang bakal gue ceritain. Soalnya kemarin tuh ada kasus KDRT yang berujung penghilangan nyawa dari pacar sendiri guys. Jadi ada korban jiwanya ini. Padahal rencana gue bulan Oktober ini harusnya kisah horor guys. Tapi gak apa-apa ya, nanti gue buatkan juga. Makanya subscribe lu. Ya udah langsung aja kita bahas. Kejadian ini dialami seorang wanita bernama Diri Sera Afrianti alias Andini, berumur 29 tahun, lahir pada tahun 1994 di Kampung Gunung Buru Gisang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Tapi sampai kejadian ini dia menetap di Surabaya dan stay di apartemen mewah yaitu Orchard Tanglin milik pacarnya yang letaknya di Jalan Puncak Indah Lontar, Surabaya. Berarti Andini ini ngerantau guys, alias gak tinggal sama orang tua. Dia juga udah punya satu anak cowok umur 12 tahun dari pernikahan sebelumnya. Nah, Andini ini ngerantau ke Surabaya buat cari penghasilan karena dia ini tulang punggung keluarga. Ibunya menderita kanker serviks dan ayahnya udah gak bekerja karena susah berjalan. Tapi karena Andini ini harus ngerantau ke Surabaya, maka anaknya itu dititipinlah ke orang tuanya di Sukabumi. Sejak saat itu Andini ini belum pernah lagi pulang ke kampung halamannya itu, dan anaknya pun belum pernah nih ngelihat Andini secara langsung. Nah, pacarnya yang nyediain apartemen tempat tinggalnya Andini itu bernama Gregorius Ronald Tanur, atau di sini kita sebut Greg aja ya biar gampang. Greg ini umurnya 31 tahun, lahir di Kecamatan Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, NTT, yang juga anak salah satu anggota DPR RI. Dia pindah ke Surabaya di tahun 2005 sewaktu bersekolah di SMAK Kolese Santo Yusuf, Surabaya. Greg juga pernah kuliah di Holmes Institute Melbourne, Australia, dan lulus di tahun 2016, lalu kembali ke Surabaya di tahun 2020. Singkat cerita, di bulan Mei 2023, sekitar 5 bulan lalu, Greg ini kenalan dan mulai pacaran sama Andini. Terus Greg juga nyediain apartemen tadi buat jadi tempat tinggal Andini. Sementara Greg ini tinggal di Pakuwon City guys. Jadi beda tempat tinggal ya sama Andini tadi. Ya udah karena mereka berdua tinggalnya gak terlalu jauh, sesekali Greg ini mengunjungi apartemen Orchard Tanglin tadi buat ketemu Andini. Di sana sebenarnya Andini ini tinggal sendirian guys, sambil kerja jadi SPG harian sama TikTokan juga. Kalau kalian sering buka TikTok bisa jadi kalian tahu lah ya, atau mungkin pernah lihat Andini juga di TikTok ya. Nah, pas Greg ngunjungin dia di sana, ya udah. Kadang-kadang ada juga tuh dia ngajakin Greg buat muncul di beberapa video TikTok dia, kayak pas lagi main-main di semacam time zone, berenang bareng atau foto booth, macam-macam lah keseharian ala-ala couple goals gitu. Kelihatan happy-happy aja sih kalau di sosmed. Nah, tapi realita mah sering gak sesuai ekspektasi ya pemirsa. Karena kalau kita perhatiin lagi nih, sebenarnya banyak loh postingan Andini kalau lagi gak bareng Greg gitu, lagi sendirian aja, justru kayak curhat soal perlakuan kasar yang dia dapat dari pacarnya itu. Cuma mungkin viewers yang ngeliat nganggepnya kayak, paling cuma drama-drama pasangan aja. Biasa, bumbu-bumbu cinta gitu kan emang harus ada pertengkaran dikit tuh biar seru. Bener gak sih? Komen di bawah ya, soalnya gue belum pernah pacaran jadi tidak tahu. Hari-hari pun berlalu dan TikTok Andini pun makin berkembang. Sampai suatu hari di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, Selasa kemarin ini nih yang baru lewat. Karena Andini sama Greg ini mungkin ngerasa bosen di apartemen, sore itu sekitar jam 6, Greg coba ngajakin Din, kita keluar pergi cari makan yuk. Dijawab Andini, oh iya boleh, mau di mana? Habis itu Greg ngusulin, kita ke Jiwok Citraland aja. Ya udah pergi deh tuh mereka. Sampai sana kira-kira jam 6.30 biasalah. Andini sama Greg ini pesen makan sambil ngobrol-ngobrol guys. Nah pas malamnya sebelum mereka pulang, Greg ini ditelepon sama temennya buat diajakin nih ke tempat karaoke Black Hole KTV di Jalan Meije Jono Sewejo di dalam Mall Landmark Surabaya Barat. Nah mumpung Greg lagi sama Andini, diajak juga lah si Andini ikut bareng dia ke sana. Dan Andini juga setuju kok buat ikut ke sana. Maksudnya di sini tuh bukan dipaksa ya. Datanglah mereka berdua ke Black Hole tadi di jam 9.32 malam.
Nyampe sana tentunya Greg nelpon dong ke temennya yang ngajakin tadi, bro, kalian di mana? Room berapa? Dikasih tahu tuh sama temennya. Lalu Greg dan Andini pun masuk ke room nomor 7 dan bergabung dengan teman-temannya. Jadi di situ rame ya, mereka bukan cuma temen yang nelpon tadi itu doang. Nah, ngelihat meja yang udah banyak miras, Greg sama Andini pun ikut minum sambil karaokean juga, guys. Jadi mungkin mereka udah terbiasa lah ya, acaranya emang kayak gitu. Kalau kita mah kagak sanggup. Itu duit mending buat beli makan gak sih? Karena asik party, akhirnya gak terasa waktu udah menunjukkan pukul 00.10 dini hari. Nah, di sini berarti hitungannya udah Rabu ya. Tadi pas mereka kesana kan Selasa malam tuh. Ini udah lewat jam 12 malam, berarti udah hari Rabu tanggal 4 Oktober dini hari ya. Sewaktu Greg sama Andini ini mau pulang, tiba-tiba entah kenapa Greg ini ngamuk-ngamuk. Dan bener aja, sesuai curhatan Andini di TikTok kalau selama ini dia sering dipukuli, kali ini juga sama guys. Andini ini tiba-tiba dibanting-banting dan ditendang sama Greg di kaki kanan Andini, sampai ia jatuh dalam posisi duduk. Habis itu Greg lanjut menghantam kepala Andini sebanyak 2 kali, pakai botol tequila yang padahal di sini Andini udah dalam kondisi jatuh terduduk guys. Bukannya kasihan malah dihantam di kepala kayak gitu, serem banget ya. Kejadian ini terlihat jelas di CCTV dan sesuai juga dengan hasil prarekonstruksi guys. Nah, setelah itu Andini langsung lari ke arah lift yang disusul sama Greg juga buat turun ke parkiran basement. Begitu lift terbuka di basement, Andini langsung lari keluar dari lift dan ninggalin Greg di belakang sambil ngerekam voice note curhat ke temennya melalui WA. Ini voice note-nya sama-sama kita dengerin. Bener kan aku bilang kan kok, sekarang aku berantem sama BDE ku. Aku gak tahu salah aku apa, aku tetap diberantem sama BDE ku. Aku gak tahu salah aku apa, tapi dia tetap berantemin aku itu. Kenapa aku dari tadi kayak nggak mau kamu ngajakin dia minum, soalnya ya kayak gini. Aku gak tahu salah aku apa, tapi dia tetap kayak ingin aku tuh salah gitu loh. Aku nggak tahu lah ya. Tadi dari mulai kita mengurangi ya wes kita di sana aku ngurangi kayak kita nggak minum lah ya. Tapi tiba-tiba dia kayak ngilangin aku, katanya aku tuh gini lah. Aku kan aku rela kayak aku dibanting-banting aku nggak masalah tuh apa, tapi sama aku yang masalah. Itulah barusan suara terakhir dari Andini yang bisa kita dengar guys. Lanjut, setelah ngerekam voice note tadi, Andini pun tiba di depan mobil Innova punya Greg. Di situ dia duduk nyender di pintu kiri depan mobil sambil nungguin Greg. Sesaat kemudian Greg ini langsung masuk dan duduk di kursi pengemudi mobil, dihidupin mobilnya, abis itu langsung digas belok kanan guys mobilnya itu. Yang padahal Andini kan belum masuknya, masih duduk di pintu kiri depan mobil dia. Ya ketabrak itu langsung begitu mobilnya jalan. Akhirnya di situ tubuh Andini yang sebelah kanan kelindes sama mobil itu sampai terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Kejadian itu juga sampai meninggalkan bekas ban mobil yang ngelindas Andini di lengan kanannya. Dalam kondisi kritis dan udah pingsan kayak gitu, ternyata tubuh Andini ini dibiarkan tergeletak gitu aja guys, di lantai basement parkiran mobil itu. Sementara Greg ini sendiri tetap cabut, dia ngilang padahal dia tahu itu Andini udah ditabrak sama dia. Nah, beberapa saat kemudian Greg ini balik lagi ke lokasi Andini tadi dan di situ rupanya beberapa security udah lagi ngumpul tuh di samping Andini yang masih tergeletak. Ngelihat kondisi udah rame, Greg turun dari mobil dan pas ditanya sama security, awalnya dia pura-pura gak tahu guys. Hah? Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Sampai akhirnya karena kondisi Andini yang benar-benar udah nggak bergerak, Greg pun memutuskan buat membawa Andini ke mobilnya. Tapi di sini anehnya bukannya dimasukin ke kursi penumpang, Andini yang udah sekarat ini malah ditaruh di bagasi belakang mobil coba. Setelah masukkan Andini ke bagasi mobil, di sini lagi-lagi Greg bukannya nganterin Andini ke rumah sakit, tapi malah ke apartemen Orchard Tanglin mereka. Lalu di jam 1.15 dini hari, mereka pun nyampe di apartemen dan di situ Greg ngeluarin Andini dari bagasi mobilnya buat dipindah ke kursi roda. Saat itu kondisi Andini masih tetap sama, pingsan, matanya tertutup dan nggak bergerak sama sekali. Setelah sekian lama ngeliat kondisi Andini begitu, Greg pun baru bener-bener nyadar dan panik guys. Dia coba ngasih napas buatan sambil neken-neken dada Andini tapi tetap
Gak ada respon sama sekali. Karena inilah Greg membawa Andini ke rumah sakit National Hospital untuk mendapatkan pertolongan medis. Kali ini Greg nggak naruh Andini di bagasi mobil lagi guys. Dia udah naruh di kursi depan penumpang di samping pengemudi. Begitu nyampe sana, tim kesehatan rumah sakit itu bergegas memeriksa Andini langsung di kursi depan mobil itu. Tapi naasnya, Andini dinyatakan sudah tidak bernyawa pada saat itu juga, tepatnya di jam 2.30 pada hari Rabu dini hari, dengan status dead on arrival, yang artinya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Di situ Greg langsung menangis histeris sekenceng-kencengnya, tapi semuanya sudah terlambat, karena nyawa tidak bisa dikembalikan lagi. Setelah adanya kejadian itu, tim penyelidik dari Satreskrim Polrestabes Surabaya pun segera melakukan otopsi terhadap jenazah Andini. Otopsi ini dilakukan oleh tim forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Reni, yang dilakukan dari Rabu malam hingga Kamis pagi. Dari hasil otopsi yang udah keluar itu, kelihatan kalau Andini menerima banyak luka yang sadis banget, mulai dari luka memar di kepala belakang, leher kanan kiri, dada kanan dan tengah, perut kiri bawah, lutut kanan, paha bagian atas, dan juga punggung kanan. Di dalam dada kanan, Andini juga ngalamin patah tulang rusuk nomor 2 dan 5 dan bengkak di paru-paru kanannya. Jadi tulang rusuk yang patah tadi, yang kelindes mobil itu mungkin kena ke paru-paru kanannya guys, jadi bengkak gitu. Lalu ada juga resapan darah pada otot leher kanan kiri dan luka pada organ hati. Kasus ini sedang ditangani polisi yang dimana Greg dan 17 saksi termasuk teman-teman mereka dan security apartemen udah diperiksa. Jadi ya kita tunggu aja kelanjutan prosesnya gimana ya. So itu tadi kasus penganiayaan sadis yang barusan terjadi di sekeliling kita. Jadi buat kalian lebih waspadalah dalam memilih pasangan guys. Sebenarnya bukan cuma pasangan sih, temen juga kadang ada aja kelakuannya yang di luar nurul. Untuk kejadian ini, dari hati kita yang paling dalam, mari kita doakan semoga mendiang Andini bisa tenang di sana dan keluarga yang ditinggalkan bisa lebih diberi ketabahan lagi. Kemarin di TikTok sama IG juga gue lihat banyak masyarakat Indonesia yang berduka atas kejadian ini. Apalagi Andini ini kan orangnya ceria, positive vibes banget. Ya udah, terima kasih semua yang udah nonton. Maaf kalau mungkin ada kata-kata gue yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.